Assalamualaikum adik-adik muslim Indonesia. Mari kita belajar tentang Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu biasanya melalui namanya ya. Demikian juga dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Adik-adik, nama Allah itu banyak loh. Tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama dengan melalui pelantara wahyu, yaitu Al-Quran. Hari ini kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu Al-Bashir, Al-Adlu, Al-Adim. Yang pertama, Al-Azim. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala fasilitas yang ada di dunia ini yang kita lihat, yang kita gunakan adalah bentuk keagungan Allah yang diberikan Allah kepada kita. Adik-adik, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Tentu kalian pernah ya. Perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain atau bantuan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Sedangkan kita pasti membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah Al-Adlu atau Al-Adil. Artinya Allah Maha Adil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu, rajin belajar, selalu berzikir kepada Allah dan mengingatnya, dan menjadi anak yang mandiri, serta tidak lupa menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Adil adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak adil menjadi sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dengan melakukan perjalanan mengamati dunia ciptaan Allah yang luas,
Juga dengan banyak membaca, mata kita akan terbuka untuk melihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cermati bangsa Indonesia ini yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 itu salah satu keanugerahan yang Allah berikan kepada kita. Penduduknya bebas menikmati sinar matahari. Waktu siang dan malam relatif sama sepanjang tahun. Di negara kita, Indonesia, hanya ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Tidak ada salju yang menyelimuti dan menutupi jalan serta mengganggu aktivitas. Dengan adanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian, maka bangsa Indonesia harus menjaga anugerah, rahmat, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu ditegakkan. Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendorong kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, Al-Bashir, artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Melihat. Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Bashirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Al-Bashir di dalam Al-Quran disebut sebanyak 42 kali. Di antaranya adalah firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Wattaqullah wa'lamu annallah bima ta'maluna bashir. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, oleh sebabnya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tindakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Melihat segala bentuk yang ada di dalam bumi ini. Pesan moral dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, mengagungkan kebesaran Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, tetap melaksanakan kebajikan karena Allah Maha Melihat segala perbuatan kita. Yang ketiga, berbuat adillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil kepada semua makhluknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.